Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Visualisasi kreatif untuk menciptakan mukjizat. Visualisasi adalah tahap pertama untuk mendapatkan apa saja secara miraculously. Visualisasi adalah membuat gambar imajiner terhadap apa yang Anda mau agar itu terjadi di dalam dunia realita. Visualisasi menjadi sangat kuat efeknya bila disertai emosi yang koheren, emosi yang cocok. Visualisasi adalah bahasa pikiran. Jadi ketika Anda membutuhkan uang misalnya, imajinasikan bahwa Anda telah memiliki uang itu. Sekali lagi, imajinasikan bahwa Anda telah memiliki. Kata kuncinya adalah telah. Lakukan penggambaran mental ini secara rutin tepat sebelum tidur setiap malam hening yang sepi. Karena pada saat itu semua kesadaran dalam kondisi sangat minim. Gambarkan diri Anda memegang uang misalnya 100 juta. Jangan gambarkan asalnya dari mana bila Anda tidak mempunyai ide untuk itu. Gambarkan saja Anda memegang uang itu. Tambahkan emosi bahagia, penuh syukur. Tambahkan juga gambaran istri dan anak ikut bergembira sambil berbincang-bincang. Mungkin akan ada rencana beli komputer untuk anak, membeli tas baru untuk sekolahnya, dan lain-lain. Lakukan penggambaran ini sejelas mungkin, sehidup mungkin, seolah-olah Anda memang mengalaminya. Dan pastikan bahwa Anda menghindari atau tidak menanggapi pikiran-pikiran sadar, karena pikiran sadar itu sifatnya adalah mengganggu. Misalnya, muncul tiba-tiba, ini cuma khayalan, singkirkan itu. Ini cuma mimpi kosong, singkirkan itu. Ini aktivitas gila, singkirkan itu. Ini kerjaan orang-orang frustrasi, singkirkan itu. Lupakan semua pikiran sadar yang serba berlogika. Lupakan, singkirkan. Dengan imajinasi, Anda sedang berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar Anda. Ya memang begitu caranya. Nah, bila demikian lalu apa akibatnya? Setelah waktunya cukup, dan waktu itu kita tidak bisa mengatakan berapa hari, berapa bulan ya. Setelah waktunya cukup, pikiran bawah sadar membentuk pola keyakinan baru bahwa Anda memang sudah memiliki uang 100 juta itu. Keyakinan dalam bawah sadar ini akan menimbulkan getaran-getaran yang sangat kuat sehingga terciptalah koneksi-koneksi listrik dengan pikiran bawah sadar orang lain dimanapun mereka berada. Entah mereka kenal Anda atau tidak, itu nggak penting. Orang-orang yang bisa membantu Anda untuk menghadirkan uang 100 juta itu. Inilah yang disebut sebagai keterhubungan spiritual atau keterhubungan batin. Koneksi-koneksi ini tidak bisa ditebak oleh pikiran sadarmu. Bisa saja Anda menemukan ide bisnis dari sebuah buku yang Anda temukan di jalan. Nah, itu orang tidak bisa menebak mengapa itu bisa terjadi. Bisa saja Anda menemukan ide bisnis dari mimpi, bisa saja ya. Bisa saja Anda ketemu orang yang tidak disangka-sangka dan memberikan Anda hadiah 100 juta. Bisa saja. Bisa saja Anda memang menemukan uang 100 juta di dalam kereta api dan tak ada orang mengakuinya, sehingga itu menjadi milik Anda. Bisa juga. Cara yang dipilih bawah sadar tidak terbatas. Ya. Tugas Anda adalah mempercayai saja kekuatannya. Nah, pada saat siang hari, hari-hari biasa, di mana kesadaran menjadi dominan, di mana logika-logika Anda digunakan, lakukanlah 5 hal setiap hari. 5 hal setiap hari.
5 hal penting setiap hari yang Anda pikir bisa mendatangkan uang 100 juta itu. Jadi malam hari Anda bekerja dengan bawah sadar, siang hari Anda bekerja dengan pikiran sadar. Lakukan 5 hal setiap hari yang Anda pikir bisa mendatangkan 100 juta itu. Putuskan dengan logika Anda 5 hal yang harus Anda lakukan di setiap harinya. Kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cara terbaik, dengan motivasi panas seperti panasnya magma gunung api Semeru atau gunung api Merapi di Sleman. Maka pada akhirnya Anda akan mendapatkan uang 100 juta itu. Contoh soal, Ngadino adalah seorang pemuda lulusan SMK yang sedang mencari pekerjaan. Saya kenal anak ini. Ia mengikuti pelajaran saya tentang visualisasi dengan penuh semangat. Setiap malam sebelum tidur, ia memvisualisasikan dirinya telah memperoleh pekerjaan. Ia gambarkan dalam layar batinnya sedetil mungkin. Ia berikan emosi kegembiraan yang sangat kuat. Ia bekerja dengan gembira, mendapatkan gaji, mentraktir adiknya yang masih sekolah kelas 2 SD. Dia menabung. Dia gambarkan dengan sangat detail, disertai rasa kegembiraan dan syukur. Ia gambarkan kesenangan bekerja bersama teman-teman. Ia gambarkan berbelanja barang-barang yang dia perlukan. Ya. Pada siang harinya, ia bertindak berdasarkan akal sehatnya, berdasarkan pikiran sadarnya, berdasarkan logikanya. Tindakan apa? Tindakan mencari pekerjaan. Dia mencatat 5 hal yang bisa dilakukan setiap hari. Misalnya, ia menghubungi orang-orang yang bisa memberikan pekerjaan. Pak D-nya, temannya, tetangganya, Pak R, dan seterusnya. Ia juga mengirimkan surat lamaran ke berbagai perusahaan yang dia ketahui. Namun, setelah sekian lama usahanya itu, belum membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan bekerja. Namun, Ngadino ini tetap berharap bahwa suatu saat dia pasti bekerja. Jadi setiap malam dia tetap melakukan visualisasi itu. Dan dia lakukan dengan tekun serta kegembiraan. Suatu hari ketika ia berjalan kaki di sepanjang trotoar di jalan dekat rumahnya, dijumpainya seorang ibu yang sedang kesulitan. Ibu itu mengendarai sebuah motor bebek dan mogok tepat dekat di tempat Ngadino berjalan. Ngadino bergegas menghampirinya dan menawarkan bantuan karena dia memang anak lulusan SMK ya, jurusan otomotif kebetulan. Kemudian Ngadino membuka bagian bagasi dan menggunakan kunci yang seadanya yang kebetulan ada di motor itu. Lalu dibukanya bagian busi dan didapatinya busi itu memang kotor. Ngadino melakukan dengan penuh percaya diri, dia gosok-gosokkan dengan peniti sehingga busi itu kembali menjadi bersih. Kemudian dirapikan lagi lah motor itu dan Ngadino menselah dan akhirnya berhasil menyala lagi motor itu dengan sangat bagus. Ibu ini sangat girang mengucapkan terima kasih pada Ngadino. Dia bertanya pada Ngadino, "Kamu kerja di mana, Nak?" Anak muda itu berkata jujur bahwa ia sedang mencari pekerjaan. Dia menganggur. Ibu tersebut lalu menawarkan pekerjaan. Tentu saja Ngadino sangat girang. Mereka berdua lalu bertukar nomor WhatsApp. Dan tahulah Anda, kini Ngadino telah bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel motor yang sangat laris. Bengkel tersebut merupakan bisnis keluarga dari ibu ini ternyata. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, renungkan mengapa Ngadino bertemu dengan ibu tersebut. Bukankah mereka nggak saling kenal? Renungkan mengapa motor tersebut kok berhentinya atau mogoknya di tempat Ngadino berada. Inilah yang secara psikologi disebut sebagai sinkronisitas. Segala peristiwa terjadi secara sinkron, terorkestra.
Dan ini terjadi karena Ngadino mengaktifkan bawah sadarnya dengan sangat kuat melalui visualisasi malam sebelum tidur. So, untuk Anda semua, ibu bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air, jadi apa kebutuhan Anda? Visualisasikan apa yang Anda mau seolah-olah telah terjadi, lalu ambil 5 langkah tindakan harian. Ketahuilah bahwa di alam non-material telah terjadi koneksi-koneksi listrik yang menguntungkan agar harapan Anda terwujud. Dan itu pasti, tak peduli halangan apapun. Karena sinkronisitas sifatnya mengatasi halangan-halangan material. Selamat mencoba. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Secepatnya Simbah Suprapto akan membalas dan Anda akan puas. Salam dari Simbah.